Tarekat Naksabandia adalah salah satu tarekat sufi yang memiliki pengikut di seluruh dunia, termasuk di Malaysia. Salah satu tokoh utamanya dari tarekat ini adalah Syekh Najim Al-Haqqani, seorang ulama sufi asal Siprus yang dikenal luas dalam dunia spiritual Islam. Namun di Malaysia terdapat beberapa pihak yang mengkritik ajaran dan praktik yang dibawa oleh Syekh Najim Al-Haqqani. Beberapa kelompok menuduh bahwa ajaran tarekat Naksabandia versi Syekh Najim mengandung penyimpangan dari ajaran Islam yang murni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rio Mneri di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang kesesatan ajaran tarekat Naksabandia Al-Aliyah menurut Fatwa Negeri Perlis. Syekh Najim Al-Haqqani adalah pemimpin spiritual dari cabang tarekat Naksabandia Haqqani yang berkembang luas sejak pertengahan abad ke-20. Ajarannya menekankan pentingnya hubungan langsung dengan Allah melalui zikir atau pengulangan nama Allah serta bimbingan spiritual dari mursyid atau guru sufi. Syekh Najim dikenal karena ajarannya yang mudah diterima oleh berbagai kalangan, dari masyarakat awam hingga kalangan elit. Syekh Najim dikenal karena menyebarkan ajaran spiritual yang menekankan pentingnya zikir, tawadu atau kerendahan hati, dan hubungan langsung dengan Tuhan. Pengikut Syekh Najim menyebarkan ajarannya di berbagai tempat, termasuk Eropa, Amerika, Timur Tengah, dan Asia Tenggara, termasuk Malaysia. Di Malaysia, beberapa kelompok ulama dan akademisi menilai bahwa ajaran Najim menyimpang dari prinsip-prinsip dasar Islam. Beberapa kritik utama meliputi diantaranya yang pertama, pengkultusan terhadap syekh atau mursyid. Salah satu kritik terbesar terhadap tarekat ini adalah adanya pengkultusan terhadap Syekh Najim. Pengikut tarekat ini seringkali memberikan penghormatan yang dianggap berlebihan kepada syekh mereka, yang bisa mendekati penyembahan terhadap manusia. Dalam ajaran Islam, hal ini dianggap menyimpang karena menyalahi prinsip tauhid, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah saja yang patut disembah. Beberapa ulama salafi di Malaysia menyebutkan praktik ini sebagai gulu, yaitu sikap berlebih-lebihan dalam menghormati seseorang yang dianggap dapat menyeret pada penyembahan manusia yang jelas dilarang dalam Islam. Yang kedua, praktik zikir dan ritual yang tidak berdasarkan sunnah Nabi SAW. Beberapa ritual dan bentuk zikir yang diajarkan oleh tarekat Naksabandia Haqqani dianggap tidak sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Misalnya zikir secara berjamaah dengan suara keras yang tidak ditemukan dalam praktek Nabi dan para sahabatnya. Bagi sebagian ulama Malaysia, praktik ini dianggap sebagai bid'ah, yaitu inovasi dalam agama yang tidak memiliki dasar dalam syariat, dan zikir kolektif yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam yang murni. Yang ketiga, ajaran tentang wasilah dan tawasul yang berlebihan. Ajaran mengenai tawasul, yaitu memohon bantuan melalui perantara kepada para wali atau syekh dalam tarekat ini, juga dikritik. Beberapa ulama di Malaysia menyatakan bahwa ajaran ini dapat mengarah kepada syirik, yaitu menyekutukan Allah, karena dianggap bahwa bantuan yang diminta seharusnya hanya kepada Allah semata, bukan kepada manusia, termasuk para wali. Syekh Najim dan pengikutnya sering kali menekankan pentingnya wasilah, yaitu perantara dalam mencapai kedekatan dengan Tuhan. Mereka juga menghormati wali dan syekh tarekat sebagai orang yang memiliki kedekatan khusus dengan Allah, yang bisa memberikan syafaat. Yang keempat, klaim khusus tentang ilmu gaib. Beberapa pengikut tarekat ini percaya bahwa Syekh Najim Al-Haqqani memiliki kemampuan untuk mengetahui hal-hal yang bersifat gaib atau bersifat tersembunyi, yang menurut ulama merupakan klaim yang melampaui batas. Dalam Islam, hanya Allah yang mengetahui hal-hal yang gaib, dan mengklaim sebaliknya dianggap sebagai penyimpangan. Yang kelima, keyakinan tentang karomah
atau keajaiban. Tarekat Naksabandiyah Haqqani sering kali berbicara tentang karomah, yaitu keajaiban yang dimiliki oleh para wali atau senya. Kalangan yang mengkritik tarekat ini menganggap ajaran tentang karomah ini sebagai berlebihan dan tidak berdasar pada ajaran Islam yang sahih. Yang keenam, kontroversi seputar akidah. Beberapa ajaran Senajim tentang pemahaman makrifat, hakikat, dan cara mendekatkan diri kepada Tuhan dianggap oleh sebagian ulama Malaysia sebagai menyimpang dari akidah yang benar. Mereka menuduh bahwa beberapa konsep yang diajarkan oleh Senajim mirip dengan pandangan wahdatul wujud, yaitu kesatuan wujud. Di sisi lain, para pendukung tarekat ini termasuk banyak ulama tasawuf di Malaysia memberikan pembelaan yang kuat terhadap ajaran Senajim Al-Haqqani. Mereka menekankan hal-hal berikut. Yang pertama, tasawuf sebagai bagian dari tradisi Islam. Para pendukung tarekat Naksabandiyah Al-Aliyah berpendapat bahwa tasawuf atau sufisme memiliki akar yang kuat dalam sejarah Islam. Mereka merujuk kepada tokoh-tokoh besar seperti Imam Al-Ghazali, Jalaluddin Ar-Rumi, dan lainnya mengajarkan tasawuf sebagai jalan spiritual yang sah dalam Islam. Yang kedua, zikir sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Bagi mereka, praktik zikir, baik secara sir, yaitu pelan, maupun jahar, yaitu keras, memiliki dasar dalam ajaran agama dan berfungsi sebagai ajaran untuk mencapai konsentrasi spiritual yang lebih tinggi. Mereka mengutip ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan umat Islam untuk selalu berzikir. Yang ketiga, wasilah sebagai bentuk tawasul. Mereka juga membela konsep wasilah, yang menurut mereka merupakan bentuk tawasul, yaitu meminta perantara kepada orang yang lebih dekat dengan Allah, yang memiliki dasar dalam tradisi Islam. Mereka menolak anggapan bahwa ini adalah bentuk syirik dengan mengutip pendapat ulama-ulama yang terdahulu yang membenarkan tawasul. Yang keempat, karomah sebagai bagian dari keyakinan sufi. Dalam pandangan mereka, karomah adalah salah satu ciri khas dari wali-wali Allah yang telah ada sejak zaman para sahabat dan para tabi'in. Mereka berpendapat bahwa kemampuan untuk melakukan karomah adalah tanda kekhususan spiritual dan bukan bentuk penipuan atau ilusi. Pandangan ulama dan institusi Islam di Malaysia dan beberapa lembaga agama di Malaysia seperti Jabatan Kemajuan Islam Malaysia atau JAKIM telah menyuarakan kekhawatiran tentang perkembangan tarekat ini. Mereka menekankan pentingnya mengikuti ajaran Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW secara ketat dan menghindari bentuk-bentuk penyimpangan yang bisa menyesatkan umat. Beberapa fatwa juga dikeluarkan untuk melarang praktik-praktik tarekat yang dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam. Tak jauh berbeda dengan JAKIM, Negeri Perlis telah mengeluarkan fatwa tentang ajaran dan kepercayaan Senajim Al-Haqqani, Tarekat Naksabandiyah Al-Aliyah. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan Jawatan Kuasa Fatwa Negeri Perlis, mengambil maklum dengan keputusan mesyuarat Jawatan Kuasa Fatwa Majelis Kebangsaan bagi Al-Ehwal Ugama Islam Malaysia atau MKI yang telah diputuskan sebanyak 12 kali yang telah mengekalkan keputusan diantaranya 1. Tarekat Naksabandiyah Al-Aliyah di bawah pimpinan Senajim Al-Haqqani bertentangan dengan pahaman akidah Ahlussunnah wal Jamaah dan menyeleweng dari ajaran Islam. Yang kedua, semua negeri dikehendaki memfatwa dan mewartakan bahwa tarekat Naksabandiyah Al-Aliyah di bawah pimpinan Senajim diharamkan dan tidak boleh diamalkan oleh umat Islam karena ia bercanggah dengan ajaran Islam yang sebenar. Yang ketiga, keputusan tambahan kepada teks asal pada tahun 2000 itu, pengamal ajaran ini dikehendaki segera bertaubat. Selanjutnya teman-teman sekalian, di antara perkara sesat, khurafat, dan takhayul yang terdapat dalam kepercayaan dan ajaran Senajim Al-Haqqani ialah beliau mendakwah yang pertama,
Allah hanya melihat anak Adam sekali sehari dalam menyerahkan hampir sepenuhnya kepada wali. Alam ditakbir oleh wali-wali kutub yang diberi kuasa oleh Allah. Yang kedua, tidak wajar meminta terus kepada Allah. Sebaliknya, hendaklah melalui wali sebagai protokol dan adab. Yang ketiga, Nabi Muhammad setelah kewafatannya menghantar wakil untuk hadir secara yakhaza. Wakil itu bertindak seakan seperti Nabi yang sebenar. Yang keempat, George Bush dan Tony Blair yang mengebom Irak merupakan wali Allah. Mereka telah melakukan tugasan yang mulia, yaitu menyerang Saddam Hussein di Irak. Mereka dijaga oleh jin dan wali Allah. Mereka akan menyerahkan pedang dari langit kepada Isa alaihissalam. Yang kelima, wali mendapat kuasa ketuhanan seperti boleh mengalihkan gunung dan memanggil serta bertemu dengan roh di dunia atau di barzah. Yang keenam, Nabi Khidir adalah Saint George yang dikenali dalam kalangan penganut Kristen sebagai The Green Man. Yang ketujuh, amalan Robita, yaitu membayangkan wajah guru dalam zikir boleh membawa pengamalnya menjadi wakil Allah menguasai alam. Yang kedelapan, orang awam perlu menerima semua hadis dalam kitab sebagai sahih tanpa perlu penelitian. Wali pula menyemak hadis melalui kasyaf seperti keluar cahaya dari teks hadis tersebut. Yang kesembilan, murid tidak boleh persoal tindakan guru walaupun bercanggah dengan syariat karena guru mendapat arahan Tuhan. Yang kesepuluh, Imam Mahdi berada di dalam gua di Rubu Khali dengan kawalan ketat pembesar jin. Najim berbai'ah dengannya pada tahun 1960, berjumpa dengannya pada tahun 1969, dan bertemu secara spiritual tahun 2011. Yang ke-11, Sayyidina Hussein tidak mati di Karbala, sebaliknya beliau dikawal ketat oleh pembesar jin ketika peristiwa pembunuhannya dan tempatnya diganti dengan orang lain. Yang ke-12, Sayyid Najim mendakwa Imam Mahdi 7 wuzara, yaitu pembantu-pembantu, 99 khalifah, 313 mursyid, semuanya bertarikat Naksabandiyah. Yang ke-13, dirinya dan Syekh Mehmet Adil dilantik oleh Nabi SAW. Yang ke-14, para wali yang berada di kubur, mereka memiliki kuasa melindungi kita dengan izin Allah. Yang ke-15, mikrat bukan hanya untuk Nabi saja tetapi juga untuk umatnya. Ada burak yang disediakan untuk umatnya. Syekh Najim mendakwa Isam Kabbani sebagai khalifah Imam Al-Mahdi. Yang ke-17, naga dan ular makan tentara Rusia di makam Hasan bin Abbas radhiyallahu. Yang ke-18, Raja Jin yang bernama Al-Hajjaj yang berkawal untuk Imam Mahdi tunduk kepada beliau. Demikianlah Fatwa Negeri Perlis tentang kesesatan ajaran tarekat Naksabandiyah Al-Aliyah di bawah kepemimpinan Syekh Najim Al-Haqqani. Kesimpulannya teman-teman sekalian, tarekat Naksabandiyah Syekh Najim Al-Haqqani di Malaysia telah menjadi subjek kontroversi karena beberapa ajarannya yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Kritik utama berfokus pada pengkultusan Syekh, praktik zikir yang tidak sesuai sunnah, dan ajaran tentang tawasul yang dianggap berlebihan. Meskipun tarekat ini memiliki pengikut yang setia, penting bagi umat Islam untuk tetap kritis dan mempelajari ajaran-ajaran yang mereka ikuti, serta memastikan bahwa ajaran tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.